Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semuanya. Apa kabarnya? Kelas 10 Farmasi dan 10 Nautika Kapal Niaga. Ketemu lagi dengan saya Bu Ratna ya. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, untuk pertemuan siang kali ini yaitu saya akan membahas tentang menyampaikan ide melalui anekdot. Nah, sebelum kita belajar lebih banyak tentang anekdot itu seperti apa sih kira-kira? Ada yang tahu? Iya. Jadi kegiatan kita dalam teks anekdot ini sama dengan kegiatan teks-teks sebelumnya, yaitu kita nanti akan mengkritisi teks anekdot dari aspek makna tersirat ya. Jadi mendata pokok-pokok isi anekdot, mengidentifikasi penyebab kelucuan anekdot, mengonstruksi makna tersirat dalam sebuah teks anekdot, membandingkan anekdot dengan humor, perbedaannya itu apa, terus membedakan anekdot dengan teks lain, tidak hanya humor, dengan cerpen ya, menganalisis kritik yang disampaikan dalam anekdot, menyimpulkan makna tersurat dalam anekdot ya. Nah, kegiatan selanjutnya yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot. Di sini yang pertama mengidentifikasi struktur teks anekdot, mengenal berbagai pola penyajian anekdot, menganalisis kebahasaan teks anekdot. Jadi anak-anak, untuk anekdot sendiri itu bentuknya yaitu ada berupa teks paragraf dan ada juga yang berbentuk dialog ya. Nah, kegiatan yang terakhir dari teks anekdot melainkan menciptakan kembali teks anekdot dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan. Tidak pernah luput ya dari pelajaran kita ya. Materi yang akan kita pelajari, Nah, ini adalah kegiatan yang pertama, mengkritisi teks anekdot dari aspek makna tersirat. Dalam kehidupan sehari-hari kita seringkali mendengar atau membaca cerita lucu. Cerita lucu tersebut bisa jadi hanya merupakan cerita rekaan, tetapi banyak juga yang didasarkan atas kejadian nyata. Ya. Ada cerita lucu yang dibuat benar-benar untuk tujuan menghibur, tetapi ada juga yang digunakan untuk tujuan lainnya. Salah satunya cerita lucu yang banyak beredar di masyarakat adalah anekdot. Nah, sekarang silahkan boleh melihat referensi ya di internet, di Google, silahkan dicari anekdotnya, pasti muncul banyak sekali. Jadi teks anekdot ini cirinya dia adalah sebuah teks yang berisi sindiran atau cerita lucu ya. Untuk menyampaikan, jadi bentuk anekdot adalah cerita lucu yang digunakan untuk menyampaikan kritik. Makanya di sini memiliki kata satir ya, atau kata-kata sindir, tetapi tidak dengan cara yang kasar dan menyakiti, melainkan menggelitik. Jadi lucu anekdot ini, tapi lucunya bukan sebatas humor ya. Ingat, anekdot mengangkat cerita tentang orang penting, contohnya tokoh masyarakat. Kalau anak-anak sekarang ingin tahu bentuk anekdot seperti apa, silahkan cari di Google ya. Banyak sekali anekdot tentang Gus Dur ada ya. Dan anekdot ini memilih orang yang disindir atau orang yang terkenal, biasanya itu berdasarkan kejadian yang memang ada dan nyata sebenar-benarnya. Kejadian nyata ini kemudian dijadikan dasar cerita lucu dengan menambahkan unsur rekaan
Seringkali partisipan pelaku cerita atau tempat kejadian dan waktu peristiwa dalam anekdot tersebut merupakan hasil rekaan. Meskipun demikian, ada juga anekdot yang tidak berasal dari kejadian nyata. Nah, ini ada contoh ya, contoh teks anekdot. Jadi mendata pokok-pokok isi anekdot. Nah, ini contohnya. Ini salah satu contoh anekdot. Ini bentuknya kebetulan bukan teks paragraf ya. Jadi teks anekdot ini berupa dialog ya. Silakan bisa dicermati. Contoh 2 berupa teks paragraf. Nah, disajikan dari beberapa paragraf. Sebelum kita belajar tentang struktur teks anekdot, jadi sekarang silahkan dibandingkan contoh 1, contoh teks anekdot 1 sama contoh teks anekdot 2. Nah, ini dari isinya, dari bentuknya silahkan dibedakan, silahkan diamati. Secara kasat mata, yang satu, contoh 1 merupakan teks anekdot berupa teks dialog ya. Sedangkan yang kedua yaitu berupa prosa atau paragraf ya. Teks 1 berjudul Dosen Juga Menjadi Pejabat. Yang kedua yaitu Cara Keledai Membaca Buku. Nah, ini yang kedua, ini humor teks, bukan teks, nanti silahkan dibandingkan dengan teks humor lainnya ya. Dan kalian untuk menemukan bahwa teks tersebut anekdot atau bukan, silahkan nanti cari ciri dari teks anekdot itu sendiri yang sudah saya sebutkan di awal tadi, yaitu anekdot itu merupakan cerita singkat tentang orang penting atau tokoh terkenal ya. Dan isi dari anekdot tersebut adalah penyampaian kritikan, tetapi dengan tidak cara kasar ya, tidak menggunakan dengan cara kasar atau menyakiti hati orang lain, melainkan menggunakan cerita singkat yang berisikan menarik atau lucu atau mengesankan ya, seperti itu. Nah, silakan dipahami dulu anak-anak. Nanti tugasnya silakan dibedakan antara contoh teks 1 dan contoh teks 2. Silahkan dibedakan, dibuat kolom ya. Kolomnya nanti seperti ini. Masalah yang dibahas ada unsur humor sama kritik yang disampaikan. Nah, kolomnya ada 2 ya, judul sama Dosen yang Juga Menjadi Pejabat. Judulnya Dosen yang Merangkap Jadi Pejabat. Silahkan nanti dianalisis. Nah, ini tadi kan dari teks anekdot 1 ya contohnya. Ini sekarang silahkan dibandingkan, silahkan diisi dulu untuk kolom 2 ya. Jadi tugasnya kegiatan 1 halaman 83. Mari kita amati anak-anak judul 1 ya, yaitu teks anekdot 1 yang berjudul Dosen yang Juga Menjadi Pejabat. Masalah yang dibahas, dosen merangkap jadi pejabat. Sedangkan unsur humor yang ditemukan pada teks 1 yaitu pada kalimat penutup anekdot yang biasa disebut koda. Sebagai jawaban mengapa sang dosen tidak pernah mau berdiri dari tempat duduknya, ternyata karena kalau dia berdiri takut kursinya diduduki oleh orang lain. Yang dimaksud atau makna sebenarnya dalam unsur humor ini adalah perebutan tentang suatu jabatan ya. Sedangkan kritik yang disampaikan adalah untuk para pejabat yang takut kehilangan jabatannya atau tidak mau digantikan oleh pejabat baru. Nah, sekarang cobalah menganalisis isi pokok teks anekdot
cara keledai membaca buku. Buktikan bahwa anekdot tersebut berisi kritik terhadap suatu masalah atau tokoh publik yang disampaikan secara halus melalui humor singkat. Nah, selamat mengerjakan anak-anak. Sekian pertemuan kali ini dari saya. Apabila ada yang kurang jelas, jangan sungkan-sungkan anak-anak untuk bertanya di WhatsApp ya, melalui WhatsApp. Untuk tugasnya ini halaman 84, silahkan dikumpulkan berupa foto dan dikirim melalui GCR seperti biasanya. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.